Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Ahlul Ikhlas. Alhamdulillah, kembali kita dapat merasakan dan senantiasa kita terus merasakan berbagai macam karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah pertolongan, kekuatan, hidayah untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan dan amal soleh. Di antaranya adalah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian yaitu adalah kita duduk di sini untuk membacakan kisah-kisah, pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, membawa kepada kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Dan insyaallah kisah yang akan kita bacakan di dalam kesempatan pagi hari ini yaitu adalah salah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki atau yang mengalami kejadian yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan kemudian Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, yaitu adalah Nabi Yunus bin Matta, ya, Yunus bin Matta. Nah, bahwa sekalian rahimanallahu wa iyyakum, Nabi Yunus merupakan salah satu di antara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus kepada Bani Israel atau keturunannya. Nabi Musa, kemudian Nabi Daud dan lain sebagainya, mereka adalah di antara nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Bani Israel. Nah, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Yunus ini beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalangan Bani Israel, yang mana Nabi Yunus ini disebutkan merupakan salah satu di antara keturunan dari Nabi Yakub, ya, dari sisi putra beliau yang bernama Binyamin, ya. Oleh sebab itu dulu kita pernah sebutkan Nabi Yakub dalam bahasa Ibraninya adalah Israel, dan Israel itu adalah maknanya kalau dalam bahasa Arab adalah hamba Allah.
Dan Nabi Yakub memiliki 12 putra. Dari istri yang pertama Lea 6 anak, kemudian dari budak yang dihadiahkan oleh istri kedua 2 anak, dari budak yang dihadiahkan oleh istri pertama 2 anak, dan terakhir yaitu Rahel yang merupakan istri kedua Nabi Yakub. Maka Allah menganugerahkan 2 putra, yaitu yang bernama Nabi Yusuf dan Binyamin. Nah, dari Binyamin inilah turun ke bawahnya nanti ada Nabi Yunus. Kemudian seluruh keturunan dari Nabi Yakub ini yang 12, merekalah yang disebut dengan keluarga besar Yakub, keluarga besar Israel, keluarga besar atau selanjutnya disebut dengan Bani Israel. Nah, Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Yunus di dalam Al-Qur'an dengan beberapa titik atau beberapa tempat. Ya, diantaranya adalah di surat Al-Anbiya, kemudian diantaranya di surat Al-Qalam, diantaranya di surat Shafat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus kepada kaumnya Bani Israel seperti keumuman para nabi-nabi atau saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi, yaitu adalah walaqad bakatsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ya, para nabi diutus untuk mengajak kaumnya ibadah kepada Allah dan meninggalkan taghut. Tidak terlepas dari Bani Israel yang ditemui oleh Nabi Yunus ini, yang mana mereka tersebut jatuh kepada peribadahan selain Allah, melakukan berbagai macam aktivitas kesyirikan, sehingga kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus di tengah-tengah mereka. Wa sekalian rahimanallahum, namun seperti pada kisah-kisah sebelumnya, di antara karakteristik Bani Israel adalah apa Pak? Keras kepala, bengal, ya, bengal luar biasa. Nah, ngeyel, angel, wah macam-macam lah seperti itu. Nah, ya, dari mulai kapan Pak? Ya, dari mulai kemarin kita panjang bercerita tentang Nabi Musa, itu ada part-part begitu banyak ya. Di antaranya ketika Mesir itu dikuasai oleh siapa Pak? Fir'aun, dan suku aslinya adalah Kibti. Sedangkan Bani Israel di sana sebagai pelayan atau orang yang berkhidmah kepada Fir'aun, bala tentaranya dan seterusnya. Maka kemudian Bani Israel ini tertindas. Nah, tertindas, singkat cerita ya, dengan berbagai macam kejadian intrik yang terjadi. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Nabi Musa, kemudian kemana Pak? Ya, sampai kemudian berada di penghujung kota atau daerah Mesir. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan. Nabi Musa dan Bani Israel lari dari Mesir menuju daratan Palestina. Kemudian Musa dan bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel yang ada pada saat zaman Nabi Musa kemudian meninggalkan mereka 40 hari. Enggak lama setelah itu mereka menjadi penyembah
anak sapi. Naam. Ya, bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatnya mereka dari penyembahan berhala sapi tersebut adalah dengan cara membunuh. Maka Allah kirimkan kegelapan, kemudian mereka tidak terasa satu dengan yang lainnya, yaqtulu ba'duhum ba'do, mereka saling membunuh. Sampai disebutkan ada puluhan ribu dari Bani Israel meninggal karena kejadian tersebut. Tinggal tersisa beberapa dari kalangan mereka. Yang tersisa dari kalangan mereka, Allah minta Nabi Musa ambil sekitar 70 orang, ya, 70 orang dari kalangan yang terbaik dari yang tersisa. Yang 70 orang ini menurut Nabi Musa sudah yang paling terbaik dari kalangan yang tersisa. Diajak oleh Nabi Musa, kemudian mengatakan apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami enggak iman kepadamu hai Nabi Musa sampai kami melihat Allah terang-terangan. Aduh. Ya, kemudian habis itu samberlah petir, jeder, mati lagi. Ya, kemudian setelah itu Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, kalau mereka ini ya engkau wafatkan, nanti saya pulang ke Bani Israel ngomong apa? Maka kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya. Ya, kemudian setelah itu part setelah Nabi Musa, ya, Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal mala'i min Bani Israel, ya, apakah engkau melihat sekelompok dari Bani Israel setelah Nabi Musa, idh qala li nabiyyillahum, ketika mereka ketika mereka minta kepada nabinya. Yang dimaksud nabi di sini khilaf, apakah itu Yusha bin Nun atau kemudian Samuel, nah, atau Simon. Intinya Bani Israel dari part setelah Nabi Musa minta ib'ats lana malikan, jadikan kami raja karena kami lagi-lagi tertindas. Kemudian setelah itu, setelah disebutkan kisah berkaitan dengan Tolut dan Jalut, ya, Tolut dan Jalut, mereka komplain, iya betul kami minta raja, tapi kenapa rajanya dari kalangan dia bukan dari kalangan kami? Itu lagi. Nah, tidak ubahnya kejadian Bani Israel bersama Nabi Musa, kemudian bersama Nabi setelahnya ini, begitu juga Bani Israel yang ketemu dengan Nabi Yunus, ya, begitu juga dengan Bani Israel yang bertemu dengan Nabi Yunus. Bahwasanya ketika Nabi Yunus berdakwah sekian lama, kemudian mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka belum menerima dan kemudian belum mau mengikuti ajakan dari nabinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Shafat ayat yang ke-147, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus Nabi Yunus itu kepada kaumnya yang berjumlah sekitar 100.000 orang atau lebih, ya, 100.000 orang atau lebih, artinya 100.000 lebih. Naam. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Namun, ya, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, summa qasat qulubukum, hati-hati mereka itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, dalam kondisi yang demikian, Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus kemudian pergi meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kaumnya. Nah, dari sinilah para ulama menyebutkan ini titik yang menjadi teguran Allah kepada Nabi Yunus. Beberapa para nabi memang didapati mereka meninggalkan kaumnya, seperti Nabi Nuh meninggalkan kaumnya dengan apa? Naik bahtera, tapi itu setelah diizinkan atau diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Lut meninggalkan kaumnya setelah apa?
setelah diberikan izin oleh Allah Ta'ala karena subuh sebentar lagi itu sudah dekat dan mereka akan dihabisi sebelum waktu subuh. Nabi Muhammad juga demikian ya kelak, cuma Nabi Muhammad kan fasenya di terakhir. Nabi Muhammad meninggalkan kaumnya yang ada di Mekah setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun qadarullah wa syaa fa'al, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya sebelum Allah mengizinkan Nabi Yunus untuk pergi meninggalkan mereka. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada Nabi Yunus dengan sebuah kejadian yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Shafat ayat 139 sampai kemudian 148, wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus benar-benar di antara kalangan para rasul. Id abaqa ilal fulkil mashhun. Kemudian ketika Nabi Yunus ini pergi meninggalkan kaumnya menuju sebuah bahtera. Fasahama fakana minal mudhadin. Ketika kemudian Nabi Yunus naik kepada bahtera, qadarullah bahtera itu kesimpulannya mengalami oleng sehingga harus ada yang dikeluarkan atau ada yang dilemparkan dari bahtera tersebut. Nah, faltaqamahul hut wa huwa mulim. Dalam kondisi yang demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau para ulama menyebutkan bahwasanya ketika kondisi bahtera itu tidak memungkinkan dan harus ada di antara mereka yang kemudian dilemparkan ke dalam laut, maka orang-orang kemudian membuat apa Pak? Qur'ah, yaitu kocokan. Ya, kocokan untuk menentukan siapa yang harus ya dipindahkan dari bahtera ke air seperti itu. Itu bahasa halusnya Pak. Nah, ya. Kemudian mereka mengkocok Qur'ah, yang keluar ya Nabi Yunus. Mereka mengatakan, disebutkan oleh para ulama, awalnya orang-orang yang ada di bahtera ini enggan untuk melakukan. Faktor enggannya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena mereka tahu kedudukan Nabi Yunus, orang yang mulia, sehingga mereka malu kalau harus, sungkan kalau harus melemparkan Nabi Yunus tersebut ke laut. Atau faktor kedua, ya, kalau faktor pertama tadi karena mereka tahu sehingga sungkan. Kalau faktor yang kedua karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak dekat, gak enak kalau harus ngomong kepada orang tersebut. Intinya di antara dua sebab itu, ya, imam mereka tahu kedudukan Nabi Yunus atau mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu kedudukan Nabi Yunus, mereka sungkan, orang yang mulia harus mereka lempar. Kalau mereka tidak tahu, sisi pemahamannya adalah mereka sungkan, orang yang tidak mereka kenal harus kemudian dilempar. Nah, seperti itu. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Tapi kemudian ketika Qur'ah itu terus dikocok keluar, ternyata berkali-kali jatuhnya kepada nama Nabi Yunus. Ini menunjukkan memang alur kisahnya demikianlah yang Allah inginkan. Kemudian di balik itu nanti ada hikmah yang besar yang Allah ingin tampakkan. Itu juga terjadi seperti kisah tentang rencana penyembelihan Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini Pak, bapaknya Abdullah siapa namanya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah orang yang menemukan kembali sumur Zam-Zam. Jadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, sumur Zam-Zam ini sempat ngilang
dalam waktu yang lama setelah kisah siapa Pak? Nabi Ismail. Ya, kakek Nabi Ismail di suatu fase minaz zaman, dari suatu fase, dari suatu waktu, sumur Zam-Zam ini hilang. Sekian lama. Yang membuat hilang siapa? Jurhum, bangsa Jurhum atau suku Jurhum. Suku Jurhum diantara orang-orang yang bermukim di dataran kota Mekah. Tapi Jurhum pernah melakukan tindakan yang tidak bisa diterima oleh akal, oleh logika, kemudian oleh adat atau kepercayaan pada saat itu. Sehingga suku Jurhum ini akhirnya diusir dari Mekah. Ketika mereka diusir dari Mekah, mereka ngambek ceritanya gitu Pak. Ngambeknya gimana? Zam-zamnya itu dikubur, sehingga orang Mekah tidak bisa lagi minum dari air Zam-Zam. Kan gitu Pak ya. Kadang orang tuh kalau ngambek Pak, ketika ngambek mau ninggalin sesuatu, ada jejak yang harus dihilangin seperti itu. Akhirnya Zam-Zam hilang. Lama itu fasenya. Sampai suatu saat Abdul Muthalib mimpi. Mimpinya gimana Pak? Mimpi Allah menginhalkan kepada Abdul Muthalib titik tempat air Zam-Zam itu berada. Maka kemudian setelah itu Abdul Muthalib keesokan harinya datang ke titik tersebut, kemudian berusaha untuk menggali Zam-Zam. Orang-orang Quraisy nolak. Ya, awalnya nolak dan seterusnya. Sampai kemudian ketika digali benar ternyata di situ titik Zam-Zam. Ketika sudah ketahuan di situ titik Zam-Zam, orang Quraisy pengen kecipratan hasilnya juga gitu. Ya, akhirnya Abdul Muthalib enggan. Allah milih saya dengan cara mimpi itu diberikan kepada saya. Dua, antum dari awal diajak nggak mau ikutan, giliran udah tahu hasilnya kayak apa Pak, pengen ya dapat hasilnya iya, pengen dapat itunya juga ya, pengen dapat namanya juga. Kemudian Abdul Muthalib pikir, ya Allah, kalau saya nanti nggak ada ya, karena waktu Zam-Zam itu ditemui Abdul Muthalib baru memiliki satu putra yang bernama Harith. Saya cuma berdua doang. Ini nanti kalau Quraisy komplain, nanti siapa yang bisa mewarisi Zam-Zam ini? Dia akhirnya nazar kepada Allah, ya Allah, kalau saya punya 10 anak laki-laki, 1 saya sembelih. Gitu. Ya, kalau saya dianugerahi 10 anak laki-laki, 1 saya sembelih. Fi'lan qadarullah, setelah sekian lama Abdul Muthalib dianugerahi berapa? 10 putra. Pada saat 10 putra itu ingat nazarnya yang dulu, ini harus saya sembelih. Kemudian setelah itu datang keluar, kemudian bagaimana? Singkat cerita, datang kepada salah seorang dukun atau kemudian dukun yang ada di sana, kemudian bertanya bagaimana. Intinya lakukan, kalau keluar pada saat nama Abdullah, setiap kali keluar harus ditebus dengan 10 onta. Ya, jadi sebelum kejadian ini di Qur'ah itu 10. Ketika 10 dikocok, setiap muncul namanya Abdullah, sedangkan Abdullah adalah nama yang sangat dicintai oleh Abdul Muthalib dan orang Quraisy, juga kakak-kakaknya. Ya, dikocok lagi keluar nama Abdullah, sedangkan Abdullah juga anak paling bontot dari laki-laki. Keluar lagi keluar Abdullah. Akhirnya setelah itu gimana Pak? Ya, setelah itu datang kepada dukun tadi, katakan kalau keluar nama Abdullah, setiap keluar nama Abdullah diganti 10 onta sampai nanti keluar nama onta. Kocok 1 sampai 10 kali keluar Abdullah, baru kocok yang 11 keluar onta,
12 keluar onta, kemudian 13 keluar onta, kelar urusan. Nah, ini ada hikmah. Kenapa Allah jaga demikian? Setiap dikocok keluar namanya siapa? Abdullah, karena nanti dari Abdullah akan ada siapa? Nabi Muhammad. Kenapa setiap dikocok yang keluar nama Nabi Yunus? Yunus lagi, Nabi Yunus lagi. Karena nanti memang kisahnya alurnya adalah Nabi Yunus akan mengalami kejadian sampai kemudian lahirlah, terucaplah doa yang luar biasa, yang doa ini ujung-ujungnya sinkron lagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai bilang, siapa orang itu berdoa dengan doanya Nabi Yunus, maka begini-begini dan begitu. Nah, yang satu dikocok nama bapaknya karena di belakangnya nanti Nabi Muhammad, kemudian yang satu dikocok keluar Nabi Yunus, ujungnya nanti punya doa yang luar biasa, dua-duanya ketemu Pak. Nabi Muhammad ya dari jalur Abdullah yang dikocok keluar namanya, kemudian doa yang luar biasa itu keluar dari jalan Nabi Yunus yang juga dari berawal apa Pak? Dari Qur'ah. Nah, kemudian ya singkat cerita, akhirnya kemudian dilemparlah siapa Pak? Nabi Yunus dari perahu tersebut. Ya, ketika dilempar, kemudian faltaqamahul hut wa huwa mulim. Kemudian ditelan oleh ikan yang besar. Nah, sekalian rahimanallahu ya, sebagian para ulama mengatakan ya bahwasanya Nabi Yunus berada di dalam perut ikan tersebut. Nah, tapi mereka mengatakan Nabi Yunus hidup. Sebagian mereka mengatakan begini Pak, ketika Nabi Yunus tertelan, Nabi Yunus kemudian sadar dia berada di perut ikan. Dan awalnya, prasangka awal dari Nabi Yunus, dia akan mati, tapi ternyata dia melek dan dia sadar berada di dalam perut ikan. Pada saat dia berada di dalam perut ikan tersebut, akhirnya Nabi Yunus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak berdoa kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu adalah ketika Allah Ta'ala berfirman di surat Shafat ayat 143-144, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena Nabi Yunus itu banyak bertasbih, maka tentu Nabi Yunus akan senantiasa berada di dalam perut itu, di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkannya manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda berkaitan dengan hal tersebut, dakwatu akhi, bahwasanya doa saudaraku Zinnun Nabi Yunus idh huwa fi batnil hut, ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattu illa stajabalahu. Tidaklah ada seorang muslim berdoa dengan doa Nabi Yunus ini dalam suatu urusan kecuali Allah akan terima dan ijabah doanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut dalam keadaan sakit ya, atau kemudian dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shafat ayat 145, fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami keluarkan, kami lemparkan
Nabi Yunus, sedangkan Nabi Yunus dalam kondisi lemah atau kemudian sakit. Kemudian disebutkan oleh para ulama, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Yunus makanan. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami berikan kepada mereka, kepada Nabi Yunus, yaitu buah-buahan atau pepohonan yang memiliki buah. Ya, di antara mereka mengatakan apa? Yaitu al-bitikh, wan hanzol, dan lain sebagainya. Yaitu apa? Semangka. Ya, semangka ini di antara buah yang beberapa kali disebutkan di dalam kisah para nabi. Di kisah apa Pak? Nabi Yunus disebutin. Di kisah Nabi Muhammad itu biasa makan semangka dicampur dengan apa Pak? Madu, ya. Ya, dicampur dengan apa, kurma, ya, makan semangka dengan kurma. Kemudian setelah itu, ya, Nabi Yunus setelah dikeluarkan oleh Allah Ta'ala dari perut ikan, kemudian balik lagi kepada kaumnya. Dan ketika Nabi Yunus bertemu dengan kaumnya, ternyata kaumnya sudah sadar, ya, kaumnya sudah taubat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa amanu wa mata'nahum ilahin. Ya, ketika Allah kembalikan Nabi Yunus kepada kaumnya, kaumnya sudah sadar, kaumnya sudah taubat. Kemudian setelah itu, ya, mereka baik Nabi Yunus kemudian dengan kaumnya hidup dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian rahimanallahu yakum, ini sekelumit kisah berkaitan dengan Nabi Yunus, yang mana intinya, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada bagian yang Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus di situ. Kemudian yang kedua yaitu adalah ada hikmah. Memang dari setiap kejadian ada hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Namun terkadang hikmah tersebut kita ketahui di awal, atau kemudian kita sadar pada saat prosesnya, atau kemudian setelah itu seseorang itu sadar ketika telah terjadi. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum, apa ibrah dan pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah Nabi Yunus ini? Yang pertama yaitu adalah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada dua kemudahan. Ya, kata para ulama, sesungguhnya pada kesulitan itu ada dua kemudahan. Itu diambil dari apa Pak? Coba, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kata al-usr di situ pakai alif lam, sedangkan kata yusron, kemudahan, di situ tanpa alif lam. Ya, kata kesulitan dengan alif lam, al-usr kesulitan, kata yusra tanpa alif lam. Apa maksudnya Pak? Dalam kaidah bahasa Arab, kalau sesuatu disebutkan dengan alif lam, itu menunjukkan hal itu telah diketahui, dan hal itu, ya, bentuknya hanya itu saja, objeknya itu saja. Makanya ketika disebutkan Al-Masjidul Haram, kita sudah tahu belum Pak, yang ketika disebut nama Masjidil Haram itu larinya kemana? Kalau misalnya nanti di Babelan ada masjid dinamakan Masjidil Haram, kira-kira ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil, itu kira-kira oh jangan-jangan Masjidil Haram yang dimaksud itu Masjidil Haram yang di Babelan. Apakah begitu? Enggak. Karena ketika disebut Al-Masjidul Haram itu sudah secara logika kita, pemahaman kita itu nyambungnya ke satu tempat, yaitu siapa? Masjidil Haram yang ada di Mekah. Nah, kata al-usr itu dengan alif lam menunjukkan
maksud kesulitan itu sama. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada kesulitan yang pertama ada kemudahan, dan pada kesulitan yang itu juga akan datang kemudahan yang lain. Makanya kata kemudahan itu disebutkan dengan apa, Pak? Redaksi tanpa alif lam. Contoh, Pak, orang yang sakit dia sakit ya, kemudian dia nggak bisa pakai air. Kemudahan yang pertama, Pak, sakitnya ya itu sakit aja ya, sakit satu itu. Kemudahan yang pertama yang dia dapat apa, Pak? Boleh tayamum. 2, boleh tidak sholat berjamaah. 3, boleh sholat dalam keadaan duduk atau berbaring. 4, kemudian apa, Pak? Yaitu kalau memungkinkan boleh untuk dijamak. Padahal sakitnya cuma apa, Pak? Sakit itu. Apakah Allah ketika ngasih 4 rukhsah itu kamu boleh nggak wudhu diganti tayamum kalau sakit ini, kemudian ketika nanti nggak sholat jamaah jangan pakai alasan sakit yang sama, begitu, Pak? Enggak. Satu, alasannya sakitnya tetap yang itu, cuman kemudahannya apa? Ada 4. Terus yang ketiga, kalau kamu nggak sholat sambil berdiri, mau sholat duduk, harus pakai alasan sakit yang lain lagi. Alasan sakitnya berbeda dengan alasan sakit yang pertama, berbeda dengan alasan sakit yang kedua. Apakah begitu? Tidak. Yang namanya orang misalnya apa, Pak? Ya, misalnya orang itu apa, Pak? Ya, tipes, kemudian habis itu jatuh, kemudian luka banyak ya, sampai luka parah, kemudian harus apa? Dirawat di rumah sakit. Alasannya adalah karena jatuh, kemudian luka parah, dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Allah kasih 4 kemudahan. Yang pertama tadi apa? Tidak berwudu, tayamum, duduk, tidak sholat jamaah, kemudian boleh dijamak. Nah, dalam satu kesulitan ada 4 kemudahan. Nah, Bapak sekalian rahimanallah wa yakum, ini diantaranya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, majalallahu alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak inginkan pada agama ini berupa kesulitan. Ya, banyak Allah Subhanahu wa taala mudahkan, termasuk perkara sholat yang tadinya Nabi Muhammad ketemu dengan Allah mendapatkan mandat sholat itu berapa? 50. Kemudian dialog dengan Nabi Musa sampai diturunkan tinggal 5. Jawaban siapa? Jawaban Nabi Musa adalah umatmu enggak mampu. Kenapa demikian? Kalau kata para ulama, karena Nabi Musa sudah punya pengalaman. Apa pengalamannya, Pak? Hidup bersama Bani Israel. Susah ngadepin orang yang apa, Pak? Ngadepin Bani Israel. Apalagi umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Ya, umat akhir zaman. Berbagai macam cobaan dan ujian ngumpul tuh di situ. Yang enggak sholat ada, yang bunuh orang ada. Ya, kemudian habis itu, Pak, kaumnya Nabi Lut ngapain, Pak? Kayak gitu. Di umat akhir zaman ada yang ngaku begitu? Ada. Seperti itu. Ngumpul itu, Pak. Yang kemudian nggak taat sama Rasulnya seperti Nabi Nuh ada, ngumpul juga. Udah tuh. Kayaknya umat akhir zaman itu karakter orang-orang yang nggak beres dari nabi-nabi sebelumnya, umat nabi sebelumnya siapa? Ngumpul coba, Pak, di situ. Ya, nah, sekalian rahimanallah yakum, kata Nabi Musa apa? Nabi Musa lebih pengalaman dari titik itu. Makanya para ulama mengatakan orang yang praktisi dia ada sisi apa? Punya pengalaman lebih ditinjau dari sisi tersebut. Akhirnya Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad minta kepada Allah sampai kemudian diturunkan menjadi
5. Kata Allah Ta'ala, innalakum fi hadhil khamsah ajr khamsin. Bagi kalian 5 sholat ini pahalanya seperti 50. Nah, bapak sekalian rahimanallahu, ini yang pertama. Fa inna ma'al usri yusra. Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, kesulitan, sulit, harus ninggalin kota Mekah, Pak. Ketika Nabi ninggalin kota Mekah, Nabi itu sampai nengok dulu ke belakang. Ya, ketika ninggalin kota Mekah, nengok dulu ke belakang. Mekah, innaka ahabbul ard ilallah. Wahai Mekah, sesungguhnya engkau adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian engkau adalah tanah yang kemudian memiliki keutamaan. Kalau bukan karena kaumku mengusirku, saya nggak akan pergi darimu. Itu seperti ucapan perpisahannya Nabi kepada kota Mekah. Ya, kemudian setelah itu pindah ke Madinah, kesulitan ada. Namun setelah itu Allah berikan apa yang namanya apa? Yaitu adalah dalam satu kesulitan ada kemudian kemudahan. Nah, wah sekalian rahimanallah yakum, ini di antaranya. Begitu juga kalau dalam pembahasan fikih, orang yang berada di suatu tempat kemudian dia tidak mendapatkan makanan yang halal, adanya bangkai, adanya babi dan lain sebagainya, boleh kemudian itu dimakan, dikonsumsi dalam kondisi darurat. Nah, ini yang pertama, yaitu adalah fa inna ma'al usri yusra. Dalam satu kesulitan akan datang kemudahan, atau kemudian dua kemudahan, banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak sekalian rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu adalah dahsyatnya doa Nabi Yunus. Ya, seperti tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dakwatu Dhinnun, ya, yaitu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidaklah ada orang yang berdoa dengan doa tersebut kecuali akan Allah ijabah, ya, kecuali akan Allah ijabah. Jadi maksudnya gimana, Pak? Jadi di antara adab doa itu banyak. Satu, kita menyebutkan tentang kelemahan diri kita. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hambamu yang lemah. Atau dalam bahasa syariat adalah tawasul. Tawasul itu bisa menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Allah, Sami, ya Basir, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah, innaka fa'alul lima yurib, ya Allah, engkau berhendak terhadap segala sesuatu, dan yang lainnya. Sebut itu. Baik. Kemudian setelah itu ketika kita mengagungkan nama Allah, kita sebutkan tentang apa, Pak? Yaitu kelemahan diri kita. Di antaranya Allah, ya Allah, sungguhnya aku adalah hambamu yang lemah. Aku adalah anak di antara hambamu yang lemah juga. Ya Allah, aku tidak memiliki kemampuan, kekuasaan kecuali darimu. La ilaha wala quwata illa billah, dan seterusnya. Kemudian disebutkan tentang kewajiban. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada ibadah kecuali hanya kepadamu, dan seterusnya. Kemudian diantaranya apa? Disebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lampirkan itu, baru kemudian sebutin apa, Pak? Doanya, atau sebutin doanya, kemudian ditutup dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kata para ulama, doa itu bagaikan pisau yang diasah. Kalau pisau itu semakin diasah, maka fungsi pisau itu semakin lancip dan semakin apa? Tokcer. Tapi kalau pisau itu kagak diasah-asah, jadi apa? Karatan. Ketika jadi karatan, fungsinya kemudian menjadi minim. Orang ketika berdoa, satu, sebutin tentang kewajiban kepada Allah. Dua, yaitu adalah sebutkan tentang pujian kepada Allah. Kemudian tiga,
yaitu adalah sebutkan tentang kelemahan hak diri. Kemudian yang keempat, sebutin mintanya apa. Kemudian yang kelima, tutup dengan sholawat. Itu Pak, ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah yang wajib untuk diibadahi. Makanya di surat Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat. Puji Allah. Oleh sebab itu di surat Al-Fatihah ada ayat alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu pujian kepada Allah. Sebutin kelemahan. Oleh sebab itu doanya Nabi Zakaria, ya, bahwasanya beliau menyebutkan sesungguhnya aku ini sudah tua, kemudian rambutku itu sudah putih, ya, kemudian tulangku juga sudah lemas, ya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, tapi saya enggak putus asa ya Allah. Itu. Kemudian diantaranya menyebutkan tentang kelemahan diri seperti doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, sungguhnya aku termasuk di antara hambamu yang zalim, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Itu Pak, ketika kewajiban disebutin, pujian kepada Allah disebutin, kemudian pengakuan tentang kekurangan kita sebutkan, baru disebutkan apa Pak? Maunya kita itu apa. Setelah itu ditutup pakai apa Pak? Sholawat. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Makanya kata para ulama, sholawat itu seperti ketok pintu langit, ya, disebutkan oleh Bapak Hasan Al-Bukhari. Beliau adalah pengajar di Masjidil Haram. Beliau mengatakan ka'anna sholawat hiya tatruku abwabas sama. Salawat itu seakan mengetuk pintu langit. Oleh sebab itu orang ketika mau masuk masjid bacanya apa Pak? Di antara lafaz lengkapnya adalah yaitu ada sholawat, baru kemudian apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ada bentuk sholawatnya dulu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Naam. Karena kenapa? Dia akan minta rahmat, dan minta rahmat itu perlu ngetok ke Bapak itu langit. Yang kedua, ketika orang sholat jenazah, yang pertama baca apa Pak? Al-Fatihah. Boleh baca surat? Nah, sekalian saya sampaikan ya Pak. Jadi dalam sholat jenazah takbir pertama itu Al-Fatihah. Kalau imamnya mau baca surat itu boleh. Hadisnya dikeluarkan di dalam riwayat Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu pernah ngimamin murid-muridnya sholat jenazah. Habis gitu sholat jenazahnya dikencengin, ya, sholat jenazahnya disenging. Murid-muridnya pada kaget, Ibnu Abbas kok sholat jenazah dijaharin gitu. Kemudian kata Ibnu Abbas, yang saya lakukan dengan satu tujuan, untuk mengajarkan bahwasanya Rasul dulu pernah membaca surat setelah baca Al-Fatihah di sholat jenazah. Jadi kalau rakaat pertamanya agak panjang nggak apa-apa, apalagi kalau misalnya ini misalnya Pak ya, jenazahnya orang soleh, kemudian jenazahnya orang yang dicintai, kemudian memang adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Kita berharap agar jenazah itu mendapatkan rahmat dan surga Allah Ta'ala. Baca surat Al-Fajr Pak. Kira-kira jamaah gimana Pak? Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, dia sendiri diam dalam hati, kemudian baca Al-Fajr. Lama nggak tuh Pak? Lama gitu. Lama itu. Sampai mungkin jangan-jangan tidur nih imamnya, seperti itu. Baru kemudian takbir yang kedua. Takbir yang kedua baca apa Pak? Sholawat. Dan sholawat lagi tadi. Makanya disebutkan seakan sholawat itu apa? Pengetuk pintu langit. Nah, dia sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru ketika sholawat selesai, takbir yang ketiga baru apa? Baru minta doa. Untuk siapa? Si mayit.
Ya baru kemudian minta doa untuk si mayat. Ya keempat terserah. Nah kemudian setelah itu kalau makmumnya tanya, kok yang pertama panjang banget? Iya, saya baca Al-Fatihah plus Al-Fajr. Oh boleh, riwayat Bukhari mengatakan boleh, karena di surat Al-Fajr itu Pak, tapi nggak harus surat Al-Fajr Pak ya, yang lain boleh. Apa ayat terakhirnya Pak? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i. Pak, kenapa lafadznya pulang Pak, nggak pergi? Karena yang namanya pulang cenderung orang itu lebih suka. Siapa yang mau pulang? Ya, ya, iya, pulang nggak Pak? Ya, pulang. Kemudian kalau di sekolah siapa yang mau pulang? Anak-anak itu. Siapa yang pulang kampung? Iya mau. Pulang kampungnya kemana? Kalau ditanya kayak gitu. Nah ya, makanya lafadznya apa? Irji'i ila rabbiki. Ayo pulang. Ya, pulang ke Allah. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan ridhodoi. Ini Pak ya, saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di antara orang yang berikut. Dua target titel terbesar orang lepas dari dunia, radiyatan mardiyah, sudah di situ. Allah ridho, kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Tidak cinta bertepuk sebelah tangan, ngakunya ridho kepada Allah tapi ternyata Allah nggak ridho kepada kita, enggak. Itu Pak, radiyatan mardiyah, kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Udah itu Pak, itu titel terbesar orang keluar dari dunia. Dan itulah titelnya para sahabat, radhiyallahu anhum waradu'an, sudah. Itu titel beliau. Cita-citanya apa? Radiyatan mardiyah. Kalau sudah dapat radiyatan mardiyah apa? Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Habis itu kemudian gimana Pak? Habis itu kemudian orang tersebut dimakamkan. Ketika masuk alam kubur, Allah nyebutnya alam kubur itu gimana Pak? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berkunjung. Ziarah Pak, namanya ziarah, berkunjung kira-kira lama apa bentar? Bentar. Makanya Allah sebutkan alam kubur atau kuburan itu kayak tempat kunjungan, tempat singgah saja. Lihat Pak, pemilihan redaksi yang luar biasa dari Al-Quran. Itulah bahasa Arab Pak. Ya, bahasa Arab itu luar biasa. Sampai ada seorang doktor bahasa yang awalnya mengatakan, orang yang mengatakan Al-Quran ini kitab tiada tandingannya, itu adalah orang yang terlalu fanatik, kata mereka tadi gitu. Ini orang fanatik kok sampai bilang Al-Quran ini nggak ada duanya. Ya, zaman sekarang profesor itu banyak, mau bikin kayak gini bisa lebih. Itu awalnya orang Arab, kemudian doktor dalam sastra Arab, tapi dia qadarullah belum diberikan petunjuk untuk mempelajari Al-Quran secara detail. Kemudian ada orang mengatakan kepadanya, kamu kenapa ngomong gitu? Iya, menurut saya kalau ada orang mengatakan Al-Quran ini kitab tiada duanya, itu fanatik semata. Kamu sudah pelajari Al-Quran? Belum. Lah kamu kan doktor sastra Arab, coba baca dulu pelan-pelan. Ketika dia baca pelan-pelan, kayak ditabok mukanya. Akhirnya kenapa? Diakui benar. Saya revisi ucapan saya, kemudian saya tobat kepada Allah. Sebagai gantinya saya bikin kitab tafsir yang membongkar tentang redaksi-redaksi bahasa Arab di dalam Al-Quran. Termasuk diantaranya tadi fa inna ma'al usri yusra, termasuk di dalam doa ini ya Bapak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bukan, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan, kalau Nabi Yunus termasuk di antara orang yang banyak, sering atau selalu bertasbih. Dalam bahasa Arab itu kan ada tiga Pak. Ada namanya fi'il, kata kerja. Ada namanya isim, yaitu kata benda. Ada namanya haraf, yaitu kata sambung.
Nah, kata para ulama, kenapa Allah menyebutkan tentang Nabi Yunus dengan isim, tidak dengan fi'il? Maksudnya begini, falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah bukan Nabi Yunus termasuk di antara orang yang musabbih, bukan dengan kata kerja, falaula annahu kana yusabbih. Kenapa kata para ulama ahli bahasa, kenapa penyebutannya dengan isim tidak dengan fi'il? Apa maknanya Pak? Karena kalau dengan isim kata benda, kejadian itu terus menerus atau sering. Saya ambil contoh, ucapan salam kita gimana Pak? Assalamualaikum. Assalamualaikum itu isim atau fi'il? Yang sudah belajar bahasa Arab, ya, yang sudah belajar bahasa Arab diharapkan bisa jawab. Yang belum maka kudu belajar, bisa paham. Kenapa assalamualaikum pakai isim, tidak dengan fi'il? Kalau pakai fi'il gimana Pak? Usallimu alaikum, usallimu alaikum. Kira-kira secara pengucapan gampangan assalamualaikum atau usallimu alaikum? Assalamualaikum itu gampang, satu dari pengucapan. Yang kedua tadi, kalau sesuatu itu datang dengan redaksi isim, maknanya itu langgeng, continue. Maka doa assalamualaikum terjemahannya gimana Pak? Semoga rahmat Allah senantiasa. Jadi kata senantiasa itu munculnya dari lafaz apa Pak? Penggunaan kata benda itu. Jadi makanya terjemahannya semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan senantiasa selalu menyertai Anda. Itu Pak, luar biasanya doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Nah, makanya kalau keluar rumah jangan tinggalkan ucapan salam. Yang kedua, apa Pak? Di antara sunnah Nabi kalau keluar rumah, satu, saya minta tiga Pak, ya, supaya bisa cepat pulang. Yang pertama apa Pak? Ucapin salam. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, yang ketiga ini sering kelewat Pak. Hadisnya ada di dalam Ibnu Majah secara reterlek langsung. Jadi hadis Nabi ketika keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim itu ada di Ibnu Majah. Di Riyadhus Shalihin juga ada, tapi di Riyadhus Shalihin langsung pada lafadz doanya, tidak ada bagian yang awalnya, bagian awalnya diadanya di kitab induknya. Apa kata Aisyah? Karena Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, ma kharaja, tidaklah keluar dari rumahnya illa rafa'a tarafahu ila sama, kecuali Nabi nengok ke langit. Nah gitu. Jadi kata para ulama, atau disebutkan dalam riwayat Aisyah, di antara adab keluar rumah dan menjelang orang itu baca doa keluar rumah, nengok ke langit. Nabi kata Aisyah setiap keluar rumah nengok ke langit, baru kemudian habis itu Pak, bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Nah, part ini yang sering kelewat, ya, part ini yang sering kelewat, dan itu dikatakan oleh Aisyah itu selalu, ya, itu makanan Nabi kharaja min baitihi illa rafa'a tarafahu ila sama thumma qala, kemudian baru berdoa demikian. Kata para ulama, apa faedahnya? Agar bisa menggabungkan antara ucapan, hati dan perbuatan. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas ars. Seakan-akan kita, ya Allah, tolongi hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, kasih petunjuk kepada hambamu ini, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bisnisnya goal, ya Allah. Ya Allah, semoga penawarannya deal, ya Allah. Ya Allah, semoga ya dalam safar ini diberi kelancaran, ya Allah. Saya titip anak-anak di rumah, ya Allah, dan seterusnya. Nah, ya makanya Bapak, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah. Nah,
Nah, itu di antaranya sampai mana tuh, Pak? Awan udah lewat. Udah lewat ya. Sarapan juga ibu-ibu kasih. Oke, nah, ya baik. Nah, jadi sekalian rahmatulahikum. Jadi poin yang kedua tadi apa, Pak? Dahsyatnya doa Nabi Yunus. Adab doa gimana tadi, Pak? Satu, sebutkan kewajiban, puji Allah, sebutin kelemahan kita, sebutkan kemauan kita, kemudian setelah itu baca sholawat. Mudah-mudahan itu seperti mengasah pisau. Semakin banyak dilakukan, maka semakin tajam. Nah, Assalamualaikum, mungkin ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian, memberkahi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, keistiqomahan, sehingga kita bisa memperoleh 2 titel terbaik manusia, yaitu apa? Radiyatam mardiyah. Nah, subhanakallahumma bihamdika atau